Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Ibu dosen yang kami hormati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami bertiga, yaitu mengenai materi yang ada di bab 7 yang berjudul Akuntansi Biaya Tenaga Kerja. Oke, di sini kami akan paparkan secara bergantian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian biaya tenaga kerja. Sebelum ke biaya tenaga kerja, kita harus pahami dulu apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Contohnya itu seperti karyawan-karyawati BUMN, PT, dan perusahaan lainnya. Atau seperti kita-kita ini teman yang bekerja di suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan, seperti gaji dan tunjangan lainnya. Artinya apa? Segala yang biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, biaya tenaga kerja itu digolongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama itu penggolongan menurut fungsi pokok dalam operasional dalam organisasi perusahaan. Penggolongan ini terbagi menjadi tiga biaya. Yang pertama itu biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi ini contohnya itu seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan yang terakhir gaji manajer pabrik. Yang kedua itu biaya tenaga kerja pemasaran. Contohnya itu seperti apa teman-teman? Seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Yang ketiga itu biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Contohnya itu seperti apa? Seperti gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, dan yang terakhir itu contohnya biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Yang kedua itu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan ini dibagi atas dua departemen. Yang pertama itu dalam departemen produksi, contohnya pada perusahaan kertas. Biaya tenaga kerja ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu di bagian pulp, yang kedua itu bagian kertas, dan yang ketiga itu bagian penyempurnaan. Yang kedua, departemen-departemen non-produksi. Departemen non-produksi ini dibagi menjadi dua biaya. Yang pertama itu biaya tenaga kerja bagian akuntansi, contohnya itu seperti bagian pembukuan ataupun kasir yang bekerja di kantor. Yang kedua itu biaya tenaga kerja bagian personalia, contohnya itu seperti kepala bagian-bagian yang bekerja di kantornya. Artinya apa? Biaya tenaga kerja pada departemen non produksi ini adalah pegawai yang bekerja di luar pabrik atau bagian kantornya. Yang ketiga itu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Contohnya seperti upah operator, upah mandor, dan upah supervisor. Penggolongan yang keempat itu penggolongan menurut hubungan dengan produk. Penggolongan ini terdiri atas dua biaya. Yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya atas karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Upah tenaga kerja ini termasuk dalam komponen biaya produksi. Contohnya itu seperti karyawan yang bekerja di dalam pabrik yang terlibat langsung dalam produksi. Yang kedua itu biaya tenaga kerja tidak langsung.
Biaya tenaga kerja tidak langsung ini adalah biaya atas karyawan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Upah tenaga kerja ini termasuk dalam komponen biaya overhead. Contohnya itu seperti karyawan yang bekerja di kantornya yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Itulah 4 penggolongan biaya tenaga kerja. Kita masuk ke pengawasan biaya tenaga kerja. Pengawasan ini, pengawasan biaya tenaga kerja ini bertujuan untuk mencapai efisiensi tenaga kerja termasuk di dalamnya masalah penentuan tingkat kompensasi atau gaji dan upah yang memadai. Menjaga kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dicapainya volume produksi secara optimal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yogi Twipani. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama, gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Dan yang kedua, premi lembur, tambahan gaji yang dibayarkan apabila karyawan bekerja melebihi dari jam yang telah ditentukan. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, labor related cost, seperti insentif, tunjangan kerajinan, bonus, dan lain-lain. Berikutnya, gaji dan upah. Cara menghitung jumlah gaji dan upah yaitu mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Contohnya, pada perusahaan PT Cahaya memiliki karyawan bernama Kaila. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Desember 2022, bagian daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan menurut kartu hadir Kaila bekerja selama seminggu sebanyak 65 jam dengan upah per jamnya itu Rp1.500. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir tersebut disajikan dengan data berikut. Penggunaan waktu Kaila digunakan pada 2 pesanan produk, seperti data tabel yang telah disajikan. Penggunaan produk untuk pesanan 111, Kaila menggunakan waktu jam kerja selama 30 jam. Untuk produk pesanan kedua, 116, Kaila menggunakan waktu kerjanya 35 jam. Dengan total kerja Kaila selama seminggu, yaitu 65 jam. Upah dibayarkan 97.500. Artinya, upah yang dibayarkan atas jam kerja Kaila yaitu sebesar Rp97.500. Demikian untuk perhitungan untuk gaji dan upah. Kita lanjut ke akuntansi gaji dan upah. Setelah perhitungan gaji dan upah pada tabel, maka bagian akuntansi pastinya akan melakukan pencetakan perhitungan gaji dan upah tersebut. Tahap pertama, pencatatan distribusi gaji dan upah, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja masuk ke debit RPXXX. Biaya overhead pabrik juga masuk ke debit RPXXX. Dan pada gaji dan upah dia masuk ke kredit RPXXX. Kemudian tahap kedua, pencatatan bukti kas keluar oleh bagian akuntansi, yaitu gaji dan upah dia masuk ke debit RPXXX, dan pada utang PPh karyawan dia masuk ke kredit RPXXX, dan utang gaji dan upah juga masuk ke kredit RPXXX. Tahap ketiga, pencatatan setelah gaji diterima karyawan. Utang gaji dan upah masuk ke debit RPXXX, dan pada kas dia masuk ke kredit RPXXX. Pencatatan penyetoran pajak PPh karyawan ke kas negara, yaitu pencatatannya utang PPh karyawan masuk ke debit RPXXX, dan kas dia masuk ke kredit RPXXX. Selanjutnya, ke bagian insentif secara teoritas, beberapa cara pemberian insentif, yaitu ada 2. Yang pertama,
insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran output standar. Dan yang kedua, Taylor Differential Fees Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike fees rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Oke, kita lanjutkan oleh teman saya, Jatya Putra Sanjaya. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan intensif dibagi dengan dua cara. Yang pertama dengan satuan jumlah minimum. Menurut time studi dibutuhkan 5 menit untuk mendapatkan hasil satu satuan produk. Maka pada 12 satuan yang dapat diproses dalam 1 jam, PTX upah pokok sebesar 1.200 per jam. Maka tarif persatuan sebesar Rp100. Citra, dia mampu menghasilkan 16 satuan per jamnya. Maka upah yang diterima sebagai berikut. Upah dasar per jam Rp1.200. Intensif 4 kali Rp100 atau 12.000 kali 12 satuan, yaitu Rp400. Upah yang diterima per jam Rp1.600. Selanjutnya yang kedua menggunakan Taylor differential. Dalam Taylor plan ini misalnya diterapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 kali 16 sama dengan Rp1.040 per jam. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 kali 12 sama dengan Rp540. Yang selanjutnya premier lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premier lembur. Misalnya, selama 1 minggu, seorang karyawan bekerja selama 50 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur. Rp900 per jam. Premier lembur dihitung sebagai 45% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Jam biasa 40 kali Rp900 sama dengan Rp36.000. Lembur 10 kali Rp900 sama dengan Rp19.000. Premier lembur 10 kali Rp405 sama dengan Rp4.050. Jumlah upah yang dibayarkan Rp49.050. Yang selanjutnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, step up time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Ada 3 perlakuan. Yang pertama dimaksudkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua dimaksudkan sebagai unsur BOP atau biaya operation pabrik. Yang ketiga dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu waktu menganggur atau idle time. Dalam mengubah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan
waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya dikeluarkan selama waktu manggar ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misalnya, seseorang karyawan harus bekerja selama 35 jam per minggu. Upahnya Rp750 per jam. Dari 35 jam kerja tersebut, misalnya 5 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan, maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit Rp22.500. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit Rp3.750. Pada gaji dan upah dimasukkan kredit Rp26.250. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan kepada kami dan juga Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan hasil presentasi diskusi kami yang ada di bab 7. Kalau ada saran dan kritik, mohon ditulis di dalam komentar. Terima kasih.